Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita tengah hari ini, bermula jam 1 hingga 1.50 berdasarkan kitab Al-Asma'ul Husna, halaman 171 hingga 178, iaitu tentang nama Allah Al-Muhaimin. Nama Allah Al-Muhaimin memang tidak begitu familiar dalam masyarakat Islam, termasuk masyarakat Islam Nusantara. Sebagaimana familiarnya nama Allah Al-Azim, Al-Ali, Al-Basir, As-Sami', Al-Hayyu, Al-Qayyum. Itu biasa kita dengar. Tapi nama Allah Al-Muhaimin jarang-jarang kita dengar. Namun demikian, nama Allah ini tertera dalam Al-Quranul Karim. Sebagaimana tertera di dalam ayat yang ke-23 dari surat Al-Hasyr. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'min. Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Di dalamnya ada perkataan Al-Muhaimin. Salah satu daripada nama-nama Allah yang artinya yang maha memelihara. Terjemahan ayat, dialah Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Ini yang kita pelajari pagi tadi dalam kuliah duha. Alladzi la ilaha illahu. Apa makna ilah? Al-ma'bud bihaq, iaitu Tuhan yang berhak disembah. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Siapa Dia itu? Yakni Allah, iaitu ilah. Dia juga Raja. Al-Malik. Dia Maha Suci. Al-Quddus. Dia Maha Sejahtera. Assalam, yang Maha mengurnia keamanan. Al-Mu'min. Al-Muhaimin, yang Maha memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
Jadi jelas nama Allah Al-Muhaimin ada dalilnya dari Al-Quran. Okey. Setelah kita tahu confirm Al-Muhaimin itu salah satu daripada nama Allah, sekarang kita berpindah pula. Apa makna nama Allah Al-Muhaimin? Sungguh banyak sebenarnya makna Al-Muhaimin. Bukan hanya sekadar yang memelihara. Mari kita kaji satu demi satu. Tak kurang dari 7 makna yang tersirat di dalam Al-Muhaimin. Pertama sekali, Al-Muhaimin, nama Allah tersebut yang di dalamnya terdapat sifat Al-Haimanah, memelihara. Dia juga mengandung makna Al-Hifzu, juga mengandung makna yang memelihara. Al-Irtiqab, yang memantau. Al-Irtiqab, maknanya yang memantau, yang memonitor. As-Saitara, dengan makna mengawasi. Asyahid, yang maha menyaksikan. Al-Amin, yang maha memberi keamanan. Al-Musaddiq, yang maha membenarkan. Al-Ali ala syait, yang tinggi mengatasi segala sesuatu. Allahu Akbar. Semua 7 makna tadi tersirat di dalam Al-Muhaimin. Itu sebabnya bila seseorang memahami nama Allah Al-Muhaimin, akan terkesan pada dirinya. Dia tidak akan buat maksiat, tak kira di mana dia berada. Sebab Allah senantiasa memantau segala perbuatannya. Bukan hanya yang zahir, apa yang tersemat di dalam hatinya pun Allah tahu. Allah menyaksikan yang zahir dan yang ghaib, yang zahir dan yang batin. Itu sebabnya orang yang apabila betul-betul memahami, mendalami satu demi satu daripada nama-nama Allah, dia biasanya akan jadi orang yang baik. Dia akan buat perintah Allah tak kira di mana dia berada. Dia akan menjauhi larangan Allah tak kira di mana dia berada. Karena dia tahu Allah itu Al-Muhaimin, yang membawa makna bermacam-macam. Pembantu rumah kalau ada, dan kalau dia tahu di dalam rumah ada CCTV di setiap pojok, dia akan senantiasa jaga perilakunya. Tak akan buat perkara tak senonoh, termasuk mendera baby, walaupun ibu bapaknya jauh bekerja. Sebab dia tahu ada CCTV. Dan CCTV dapat dilihat oleh ibu bapa, tak kira walaupun di mana mereka berada. Sebabnya bila kita berada di Mekah umpamanya, umrah ke haji ke, rumah kita ada CCTV. Kita dapat lihat di Mekah pergerakan yang terjadi di halaman rumah kita, dalam rumah kita, selagi ada CCTV. Padahal CCTV itu bikinan manusia. Macam mana terhadap ilmu Allah? Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Selain daripada Allah mempunyai nama Al-Muhaimin, Al-Quranul Karim juga salah satu sifat Al-Quran Al-Muhaimin.
Apa makna Al-Quran itu muhaimin? Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Sebagaimana Allah disifati dengan sifat-sifat tertentu, Al-Quran juga boleh disifati dengan sifat yang sama. Umpamanya contoh, Al-Yasin wal Qur'anil Hakim. Padahal Hakim itu adalah nama Allah. Tapi dalam hal ini Al-Quran disifati dengan Al-Hakim, mengandungi ilmu yang sangat mendalam. Al-Quranul Azim, Quran, kitab yang maha agung. Begitu juga Al-Quran disifati atau dinamakan dengan Al-Muhaimin. Apa sebab? Ada tak dalilnya? Ada. Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Ada perkataan muhaiminan. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran, hai Muhammad, dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, Taurat, Injil, dan Quran menjadi batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Batu ujian di sini dengan makna kayu pengukur. Batu ujian di sini dengan makna standard. Maksudnya, segala yang ada di dalam Al-Quran adalah benar belaka. Al-Quran menceritakan tentang kitab-kitab terdahulu, Taurat, Injil, dan lain-lain. Itu sebabnya bila kita mempelajari Al-Quran, seolah-olah kita mempelajari seluruh kitab-kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Sebab Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Dengan kata lain, bila kita dapati di dalam ajaran Yahudi, kononnya Uzair anak Tuhan, bila kita bawa kepada Al-Quran, nyata-nyata pahaman itu adalah salah. Sebab Quran menyebut lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Begitu juga dakwaan orang-orang Nasrani, Kristian, Isa itu adalah anak Tuhan. Tak betul. Cukuplah ayat lam yalid walam yulad. Itu yang dimaksudkan dengan standard, kayu pengukur. Allah ceritakan tentang penyelewengan ajaran atau kepercayaan orang-orang musyrikin Mekah, penyembah berhala. Apa kata mereka? Allah sebut dalam Quran, Al-malaikatu banatullah. Kata Abu Jahal, Abu Lahab dan konco-konconya, malaikat-malaikat itu adalah anak perempuan Allah. Quran pula kata lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allahu Akbar. Betapa bahagia dan beruntungnya orang yang belajar Quran, belajar tafsir Al-Quran. Karena Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Oleh sebab itu, mana-mana dakwaan orang-orang kafir hari ini, kononnya Allah ada isteri, Allah ada anak. Sedangkan Quran menyebut Allah tidak punya isteri, Allah tak punya anak. Itu sebabnya fahaman Trinity. Quran menyebut at-taslitsu. Fahaman Trinity itu, Tuhan Bapa, Tuhan Anak,
Tuhan Rohul Kudus, syirkon, itu adalah syirik. Itu sebabnya dakwaan salah seorang cendekiawan Turki. Kita boleh mengucapkan rest in peace kepada orang-orang kafir yang sudah meninggal dunia. Kata beliau boleh, karena kasih sayang Allah itu tak terbatas. Bukan hanya kepada orang Islam, tapi Allah juga kasih sayang dan menerima amal-amal orang kafir. Itu pandangan yang sangat keliru. Pandangan yang sangat keliru. Apalagi Rasulullah telah bersabda, tidak seorang pun dari kalangan umatku, sama ada dia Yahudi ke backgroundnya, Nasrani ke latar belakang agamanya, mereka tahu aku telah diutus, lalu mereka tak mau terima ajaran yang aku bawa. Dakhalan nar, mereka masuk neraka. Amal-amal mereka baik macam mana pun, Allah gambarkan dalam Quran bagaikan abu yang diterbangkan angin. Sia-sia, tak ada value sedikit pun. Jadi pandangan yang lebih kuat, tak boleh katakan selamat ke, dia pergi dengan aman dan damai ke. Di dalam kubur lagi kita dah tahu orang kafir itu akan diazab. Lain, ini yang Ustaz tidak sebut pagi tadi, lain halnya orang-orang kafir yang tidak sampai dakwah Islam kepada mereka. Mereka yang barangkali berada di tengah-tengah Afrika, mereka yang barangkali berada di tengah-tengah Kalimantan, pendakwah-pendakwah Islam tak sampai di sana menyampaikan ajaran Islam. Nah, nasib mereka itu kita serah pada Allah. Orang yang hidup di Eskimo, orang yang hidup di kutub utara, kutub selatan, yang barangkali dakwah Islam tak sampai, yes, mereka tidak masuk ke dalam neraka. Nasib mereka adalah kita serahkan kepada Allah. Tapi orang-orang kafir yang berada di kota-kota besar tahu ajaran Islam sudah datang. Pendakwah-pendakwah telah menyampaikan ajaran Islam, tapi mereka tetap tak mau terima, confirm kalau mereka mati dalam kafir, tempat mereka adalah neraka. Dan kita, walaupun anaknya, saudaranya, angkelnya, antinya, tak boleh berdoa kepada Allah agar mereka diampunkan dosa-dosa mereka, sebagaimana yang Allah larang kepada Nabi Muhammad mendoakan untuk angkelnya Abu Talib. Tak dibenarkan. Jangan kamu minta ampun kepadaku, wahai Muhammad, terhadap orang yang mati dalam keadaan kufur dan syirik, walaupun dia kaum kerabatmu sendiri. Tertera dalam Al-Quran. Okey. Sekali lagi, sungguh beruntung bila kita belajar tafsir Al-Quran. Sebab seolah-olah kita belajar semua kandungan utama kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana ayat yang Ustaz bacakan pagi tadi, ayat 2 surat Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran, tidak sedikit pun keraguan yang terdapat di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa menjadikan Quran sebagai panduan hidup dan disertakan pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil pandangan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam tafsirnya Kalamul Mannan. Al-Quran dinamakan dengan Al-Muhaimin. Mengapa Al-Quran dinamakan dengan Al-Muhaimin? Karena Al-Quran mengandungi segala pokok ajaran Allah
dalam kitab-kitab Allah yang terdahulu. Al-Quran sebagai saksi terhadap kitab-kitab langit terdahulu. Segala yang dipersaksikan oleh Al-Quran akan kebenarannya ajaran kitab-kitab langit itu, maka itu makbul, boleh diterima. Tetapi jika ia bercanggah, maka ia mardud, tertolak. Sebagaimana dakwaan oleh orang-orang kafir, Allah ada anak ini dan itu, tak boleh diterima. Sama sekali tak boleh diterima. Sebab itu bercanggah. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Dijelaskan lagi, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nama Allah Al-Muhaimin membawa makna yang sangat banyak. Nama Allah Al-Muhaimin membawa makna yang sangat banyak dan mencakupi makna kesempurnaan dari segala sudut. Ini yang Ustaz maksudkan. Tak cukup belajar Al-Asma'ul Husna kalau kita sendiri tidak memahami maknanya. Sebagaimana tidak cukup kita membaca Al-Quran andai kata kita tidak mempelajari tafsirannya. Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Macam mana nak jadikan pedoman? Kalau kita baca macam burung kakak tua, macam burung tiung, Ustaz tak nafikan. Membaca Quran walaupun tak faham dapat pahala. Tapi untuk menjadikan Quran sebagai pedoman, impossible. Mustahil. Dengan memahami suruhan Allah, dengan memahami larangan Allah, barulah kita dapat bersikap. Buat apa yang Allah suruh, jauhi apa yang Allah larang. Kalau tak faham, macam mana nak buat? Nah, dalam hal ini, kalau Al-Quran itu dipanggil dengan nama Al-Muhaimin, dia membawa makna yang sangat banyak. Pertama sekali, ia membawa makna asyahid, yang menyaksikan. Dia maha menyaksikan apa saja yang muncul daripada makhluknya. Ustaz ulang, kalau Al-Muhaimin itu merujuk kepada nama Allah, maknanya Allah maha menyaksikan apa saja yang dilakukan oleh umat, oleh hamba-hambanya. Sama ada yang zahir, tindak tanduk luaran, atau goresan hati, semuanya Allah tahu. Satu. Yang kedua, dengan makna Ar-Raqib. Ar-Raqib maknanya Allah pantau, Allah awasi, melebihi daripada pengawasan CCTV. Allah tahu segala-galanya. CCTV hanya lihat yang fizikal saja, gerak-gerik seseorang. Tapi Allah sebagai Al-Muhaimin dengan makna Ar-Raqib, sampai niat orang itu pun Allah tahu. Padahal niat itu dalam hati. Al-Muhaimin juga membawa makna Al-Mu'min, yang maha memberi keamanan. Tenang hati kita kalau kita dah tahu, dengan berbuat baik, ikhlas, ikut sunnah Nabi, Allah protect kita sehingga kita jadi aman. Itu sebabnya ada ayat Al-Quran menyebut, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan banyak ingat pada Allah, hatimu akan tenang. Banyak-banyak ingat pada Allah. Selain daripada itu, Al-Muhaimin juga membawa Al-Mujzi. Al-Mujzi maknanya yang memberi pembalasan. Allah maha pemberi balasan pada hari pembalasan nanti. Coba kena ingat, yang Allah balas itu untuk siapa?
Untuk orang beriman diberi balasan dengan balasan yang baik, ganjaran pahala, dan selanjutnya masuk syurga. Itu balasannya. Tetapi terhadap orang kafir Allah juga akan balas. Karena orang kafir penuh dengan syirik, menolak Nabi Muhammad, menolak Al-Quran, akan dibalas juga, tapi dengan siksa dan neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Balasan juga namanya. Coba lihat ayat terakhir dari surat Zalzalah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa buat amal yang baik-baik, walau kecil macam mana pun, akan diperlihatkan dan diberi balasan yang baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa buat amal jahat kecil macam mana pun, akan Allah perlihatkan dan Allah akan beri siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Itu maksudnya Allah Al-Muhaimin dengan makna Allah Al-Mujzi. Itu sebabnya kalau ada orang yang mengatakan bahawa amal orang-orang kafir yang baik-baik akan dibalas oleh Allah, orang tersebut sebenarnya tidak belajar Al-Asma'ul Husna. Betul, Ar-Rahim, kasih sayang Allah. Tapi kita kena ingat, kasih sayang Allah itu terbagi dua. Ada namanya rahmah ammah, kasih sayang yang bersifat umum. Siapa yang bekerja keras, tak kira Muslim ke atau non-Muslim, Allah bagi rezeki. Siapa yang jaga kesihatan, jogging, makan dengan makanan yang baik, olahraga, sukan, Allah bagi kesihatan. Tak kira dia Muslim ke atau non-Muslim. Itu namanya rahmah ammah. Tapi rahmah khasah, kasih sayang khas Allah, Allah bagi hanya untuk orang-orang yang beriman. Antara lain, Allah Subhanahu Wa Taala hargai, ambil kira kebaikan-kebaikan yang mereka buat di dunia dengan syarat mereka ada iman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada hari akhirat. Ini saja terjejas di kalangan orang kafir. Beriman pada Allah tapi mendakwa Allah ada anak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dustakan, tak mau terima. Itu yang mengakibatkan amal mereka tak diterima oleh Allah. Ini namanya rahmah khasah. Kasih sayang Allah secara khusus. Termasuk memberi mereka balasan di akhirat nanti. Orang kafir jangan harap. Walau baik macam mana pun. Derma untuk mangsa tsunami sampai 1 juta ringgit. Zero, tidak ada nilai. Disebabkan karena perbuatan syirik yang mereka miliki. Bukankah Allah telah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amalu? Bila kamu berbuat syirik, hancur musnah segala amal baikmu. Dan di akhirat, kamu pasti termasuk ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Mujzi. Disebabnya dalam kaedah ilmu usul, ada satu kaedah. Apa bunyi kaedah itu? Al-jaza'u min jinsil amal. Pembalasan disesuai dengan jenis amal seseorang. Bila buat baik, imannya baik, dia akan dapat nikmat di alam kubur dan di alam akhirat. Bila dia buat maksiat, selain itu juga dia buat maksiat yang paling besar, yakni syirik, tidak akan diberi ganjaran oleh Allah.
Oleh sebab itu bila orang kafir mati, jangan diucap rest in peace. Tapi kalau sekedar menyebut orang kafir mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, hukumnya boleh. Sesuai dengan maknanya. Inna lillah, kita semua milik Allah. Betul tak milik Allah bukan hanya kita orang yang beriman, orang Islam, tapi juga adalah milik Allah orang-orang kafir. Wa inna ilaihi raji'un. Semua kita akan balik kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal-amal yang telah kita lakukan ketika di dunia. Yang balik kepada Allah untuk dihisap bukan hanya orang Islam. Orang kafir juga akan dihisap. Orang yang beriman setelah dihisap akan masuk syurga. Orang kafir setelah dihisap akan dilempar dalam api neraka. Apakah patut kita katakan rest and peace? Selamat, tenang kamu di sana. No. Bercanggah sangat. Nah, yang kelima, Allah Subhanahu wa taala juga memberi dirinya nama Al-Muhaimin dengan makna Al-Musaddiq. Dia maha membenarkan para nabinya. Allah membenarkan para nabinya sebab mereka maksum. Malah dalam Al-Quran disebut, Nabi itu adalah role model, contoh teladan terbaik untuk kamu ikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini rekomendasi langsung datang daripada Allah. Apa sebab? Karena Allah membenarkan. Itu sebabnya Allah menyebut dalam Quran, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul. Ayat 59 surat An-Nisa. Mengapa Allah selain menyuruh mentaatinya, pada masa yang sama Allah juga ulangi wa ati'ur Rasul, taatlah Rasul. Maknanya Allah membenarkan segala suruhan-suruhan Rasul supaya diikuti. Jauhi larangan-larangan Rasul, setiap apa yang Rasul larang. Okey. Setelah kita mengetahui makna Al-Muhaimin, di sini Ustaz sebut 5 daripadanya. Yang pertama Asy-Syahid, Allah menyaksikan. Yang kedua Ar-Raqib, Allah mengawasi, memantau. Yang ketiga Allah Al-Mu'min, memberi keamanan. Yang keempat Al-Mujzi, Allah akan beri balasan setimpal dengan amal manusia. Dan yang terakhir Al-Musaddiq, Allah membenarkan rasul-rasulnya. Nah, sekarang kita masuk ke bahagian yang terakhir, iaitu kesan meyakini nama Allah Al-Muhaimin. Apa kesannya? Nah, setelah seseorang memahami makna nama Allah Al-Muhaimin, sebagaimana yang kita telah jelaskan lebih kurang 35 minit yang lalu. 35 minit kita dah jelaskan makna Al-Muhaimin. Kalau kita benar-benar faham, lalu kita terapkan dalam diri kita bahawa Allah itu Al-Muhaimin dengan 5 makna tadi. Allah menyaksikan, Allah mengawasi, Allah memberi pembalasan, Allah memberi keamanan, dan Allah membenarkan para rasul. Kita terapkan dalam diri, maka akan muncullah bermacam-macam sifat yang mulia. Pertama sekali, orang tersebut senantiasa bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Akan buat apa yang Allah suruh dan akan Allah jauhi segala yang Allah larang, dan akan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah.
Sangat takut dia melanggar larangan-larangan Allah. Itu kesannya. Sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqillaha haitsuma kunta." Bertakwalah kamu kepada Allah, tak kira di mana kamu berada. Dalam negeri ke, luar negeri ke, di rumah ke, atau outstation, kita tak akan buat perkara-perkara tak senonoh. Tetap akan buat suruhan-suruhan Allah, walaupun jauh dari pandangan keluarga dan orang yang kita kenal. Itu maknanya bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hanya saja untuk sampai ke derajat takwa tak mudah. Boleh jadi sampai ke derajat mustahil kalau tidak tambah ilmu. Kalau tidak banyak mendengar. Lalu diamalkan apa yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Baru muncul takwa. Dari mana Pak Ustaz ambil kesimpulan itu? Coba dengar. Ini wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa hari sebelum baginda wafat. Ada 3 wasiat baginda. Yang pertama, ittaqullah wasma'u wa ati'u. Itu wasiat yang pertama. Bertakwalah kamu kepada Allah dan dengarlah dan taati. Itu satu. Wasiat yang pertama tersirat di dalamnya ada 3. Bertakwalah kamu kepada Allah, mendengarlah dan taatilah. Walau ta'ammara alaikum abdun habashi. Walaupun yang menyuruh kamu itu hamba abdi berbangsa Habsyi. Satu. Yang kedua, wasiat Nabi. Siapa di antara kamu yang punya umur yang panjang? Fasayara ikhtilafan katsir. Kamu akan lihat banyak pertelingkahan terjadi. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Jika kamu sampai ke zaman itu, berpegang teguh sajalah kamu kepada sunnahku, kata Nabi. Dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin sesudahku. Gigit semua sunnah itu dengan gerahammu. Maknanya pegang teguh-teguh sunnah Nabi. Yang ketiga, wasiat Nabi menjelang wafatnya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Hindarkan olehmu mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama. Sebab mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat. Dan kesesatan membawa ke neraka. Okey, Ustaz tidak ulas ketiga-tiganya. Ustaz tidak ulas yang pertama saja. Ittaqullaha wasma'u wa ati'u walau ta'ammara 'alaikum abdun habashi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa yang saya hormati. Ini dipanggil dengan wasiat.
Apa makna wasiat? Bila sesuatu itu dipanggil wasiat, yaitu pesan-pesan orang yang akan meninggal dunia. Konten atau kandungan wasiat mestilah perkara yang penting-penting. Sebagaimana yang Ustaz sebut di dalam buku Ustaz. Wasiatku terhadap ahli keluargaku ketika aku masih hidup atau setelah aku mati. Ini di dalam buku ini terdapat 50 wasiat yang Ustaz himpun. Maknanya sesuatu yang penting. Ada 50 perkara. Baru namanya wasiat. Nah, sekarang baginda Rasul yang sangat sayang kasih kepada umatnya berwasiat menjelang wafatnya. Pertama-tama, ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Kemudian disusuli, wasma'u. Dengarlah. Dengar maknanya tambah ilmu. Dengar ceramah, walaupun online, dengar nasihat. Semuanya itu dengar. Tak cukup dengar saja, wa ati'u. Taati apa yang kamu dengar itu. Walau ta'ammara alaikum abdun habashi. Walaupun yang menyuruh kamu itu orang yang tidak ada status hamba abdi berbangsa Habsyi. Oleh sebab itu, ingin takwa tapi tak suka belajar, tak suka membaca, tak suka dengar-dengar nasihat. Jangan harap akan sampai. Apa sebab takwa maknanya buat suruhan. Apa hendak dibuat kalau ilmu tak ada? Apa yang hendak dijauhi kalau ilmu tak ada? Itu sebabnya Islam agama dalil, agama hujjah. Lebih-lebih lagi terhadap Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi kesannya iman seseorang terhadap nama Allah Al-Muhaimin membuat dia akan jadi orang yang bertakwa. Senantiasa takut akan melanggar larangan Allah. Yang kedua kesannya bila memahami makna nama Allah Al-Muhaimin, dia akan senantiasa menyampaikan kebenaran al-haq dan dia tidak akan takut celaan. Ini yang Ustaz selalu sebut. Kalau dia tahu itu adalah benar dan perbuatan itu boleh membawa kepada syirik, khurafat, bid'ah, dia sampaikan saja. Orang mau terima, tak mau terima, terserah. Sebagaimana sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah gambarkan pada ayat yang ke-29 surat Al-Kahfi. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan, hai Muhammad, apa yang aku sampaikan ini adalah kebenaran yang datang dari Tuhanku. Siapa di antara kamu yang mau percaya, mau beriman, silakan beriman. Siapa di antara kamu yang lebih memilih untuk ingkar, untuk menolak, silakan kafir. Orang terima tak terima itu bukan urusan kita. Nabi tidak diberi dosa oleh Allah. Nabi tidak diberi dosa oleh Allah walaupun angkelnya Abu Lahab, Abu Talib tidak mau beriman. Yang penting baginda telah sampaikan. Tapi mereka sendiri memilih untuk tidak mau beriman.
akhirnya mati dalam kafir. Itu pilihan mereka. Begitu juga mana-mana pendakwah. Kewajiban mereka menyampaikan kebenaran. Kalau itu syirik, katakan syirik. Kalau itu bid'ah, katakan itu bid'ah. Siapa yang mau beriman, percaya, lalu ikut, alhamdulillah. Siapa yang mau ikut, tanggung sendiri. Ayat 29 Al-Kahfi. Jadi kesan iman kepada nama Allah Al-Muhaimin membuat seseorang tidak gentar, tidak takut menyampaikan kebenaran. Juga tidak takut daripada celaan orang. Mengapa mesti takut? Yang ketiga, kesan iman kepada nama Allah Al-Muhaimin. Dia akan jadi orang yang teguh pendirian dan pantang menyerah. Dia akan teguh pendirian, pantang menyerah. Nah, sebab bagi dia, reda Allah lebih tinggi daripada reda manusia. Walaupun dengan bersikap demikian, dia akhirnya tidak diberi tauliah, izin mengajar. No problem. Cara berdakwah bukan satu. Tak boleh masjid di surau, datang ke rumah-rumah. Sewa dewan. Itu pun tak boleh, tulis. Jadikan kitab. Orang baca, dapat pahala juga. Semua itu kita lakukan karena kita faham nama Allah Al-Muhaimin. Kesannya, kita tidak akan jadi orang yang cepat give up. Tidak akan serik. Teguh pendirian. Ini yang kita belajar baru-baru ini dalam ilmu tafsir ketika menafsirkan surat Ali Imran, bahwa di antara doa hamba-hamba Allah yang bertakwa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ampunkanlah semua dosa-dosa kami. Ampunkan jugalah sikap keterlaluan kami dalam urusan kami. Dan teguhkanlah pendirian kami. Wathabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan bantulah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir yang jahat, yang punya niat jahat terhadap kami. Ayat Al-Quran. Semua kita hafal. Nah, yang terakhir, kesan dari iman kepada nama Allah Al-Muhaimin, dia akan senantiasa mengawas dirinya dan juga ahli keluarganya serta kaum kerabat daripada melakukan perkara yang boleh membinasakan dirinya. Ustaz ulang sekali lagi. Kepahamannya yang mendalam terhadap nama Allah Al-Muhaimin membuat dia bukan saja menjaga dirinya dari murka Allah, azab Allah, dia juga akan jaga ahli keluarganya daripada azab Allah yang pedih. Sesuai dengan ayat 6 dari surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Orang-orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu daripada api neraka. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Rabbana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, pada hari ini kami telah belajar nama-Mu. Pagi tadi nama-Mu Al-Ilah dan tengah hari ini nama-Mu Al-Muhaimin. Berilah kami kekuatan ya Allah setelah kami memahami nama-nama-Mu yang mulia itu, sehingga dapat kami terapkan dalam diri kami, sehingga kami tidak akan menyembah kecuali hanya kepada Engkau ya Allah, dan kami akan senantiasa mengawas diri kami daripada melakukan perkara yang Engkau murkai. Ya Allah, lindungilah kami dan ahli keluarga kami daripada azab-Mu, azab api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.